Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya teman-teman. Semoga channel saya maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang 5 tips jitu lolos tes SKB CPNS 2021. Dijamin lolos ya teman-teman. Jadi saya akan memberikan 5 tips jitu untuk lolos tes SKB di tahun 2021 ini. Kita mulai aja ya. Yang pertama, buat kita semua yang kemarin sudah dinyatakan lolos dalam SKD CPNS, saatnya kita memasuki tahapan terakhir atau yang masih ada kesehatan. SKB sih termasuk dengan kesehatan juga ya. Calon pegawai negeri sipil tahun 2021. Berbeda dengan tahap SKD, setiap CPNS tidak akan mendapatkan soal ujian yang sama di tahapan SKB. Jadi soal ujian yang akan kita dapatkan tentu saja menyesuaikan formasi atau jabatan yang sudah dilamar. Jadi bagi teman-teman semua, kalian harus tahu formasi yang sudah kalian pilih dan kalian harus mencari ke kementeriannya yang terkait atau ke yang udah pernah tes sebelumnya. Jadi kalian ada gambaran untuk tes SKB selanjutnya. Kemudian agar kita semua lolos dalam tes SKB CPNS 2021, mungkin kita semua bisa terapkan beberapa tips jitu lolos SKB CPNS dari Memikos berikut ini. Yang pertama yaitu mengenal jenis-jenis ujian dalam SKB. Jadi sebelum menghadapi ujian SKB, sebaiknya mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis ujian di dalam SKB. Umumnya peraturan ini bisa kalian lihat di Kemenpan RB nomor 36 tahun 2018. Jadi di situ menyebutkan ada 8 jenis tes dalam seleksi kompetensi bidang. Ini kan tergantung ke divisi atau tergantung kemana kalian ngelamar. Jadi ada persyaratannya masing-masing. Jadi kalian harus baca. 8 diantaranya ini adalah Computer Assisted Test atau CAT, terus tes potensi akademik, kemudian tes praktik kerja, tes bahasa asing, tes fisik atau kesamaptaan, psikotes, tes kesehatan jiwa, dan wawancara. Jadi setiap entah itu Mahkamah Agung, entah itu kementerian yang lain-lain, pasti akan beda-beda tahapan seleksi SKB-nya. Ada yang dapat tes CAT SKB-nya CAT sama wawancara dan tes kesehatan, atau hanya SKB CAT aja. Jadi kalian harus baca untuk dari formasi kalian masing-masing. Jadi setiap peserta atau setiap orang itu akan dihadapkan dengan berbagai jenis ujian yang berbeda. Jadi tidak global lagi seperti SKD. Kemudian yang kedua yaitu pahami posisi jabatan yang dilamar. Dengan mengetahui posisi jabatan yang dilamar, tentunya kita bisa mendapatkan kisi-kisi soal yang akan dihadapi dalam Computer Assisted Test atau CAT. Umumnya, formasi atau jabatan dalam CPNS dibagi menjadi 2, yaitu jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Jadi formasi kalian itu termasuk kemana? Entah jabatan fungsional kah atau jabatan pelaksana. Jadi kalian harus baca. Selanjutnya itu para pelamar tentunya harus mengetahui secara detail apakah formasi yang dilamar ini termasuk dalam kategori JFT atau JP. Jadi kalian harus baca detail dan baca dengan teliti. Ketiga selanjutnya itu formasi yang termasuk dalam jabatan diantaranya yaitu petugas teknologi informatika, Pranata Pemadam Kebakaran, serta analis humas dan protokol. Ini hanya sebagian ya teman-teman. Ini hanya sebagian
Jadi kalian harus nyari lebih banyak lagi. Sementara untuk yang termasuk ke golongan JFT adalah teknisi penerbangan, dokter, dan guru. Jadi itu yang termasuk, itu hanya sebagian. Untuk yang lainnya kalian bisa baca aja langsung. Itu tanya. Materi SKB ini berkutat pada peraturan tersebut. Jika formasi yang dilamar termasuk dalam JP, kamu bisa mengakses Permenpan RB nomor 25 tahun 2016 tentang nomenklatur jabatan pelaksana. Jadi dijelaskan secara rinci tugas pokok dan fungsi masing-masing formasi, di mana bisa menjadi rujukan soal yang akan kamu hadapi nantinya. Jadi baca dulu dari sekarang, pahami, dan kemudian cari materinya dan soal-soal. Ketiga yaitu mengetahui jadwal dan jangan terlambat. Jadi kalian itu harus tahu jadwal SKB-nya kapan, dan kalian harus lebih worth it gitu loh dari SKD. Jadi untuk SKB ini kita harus fokus sampai akhir, karena ini penentuan. Jadi jangan ada kata terlambat, jangan ada kata tidak tahu, jangan ada kata nanti. Ayo mulai dari sekarang, selagi ada waktu, jangan sampai menyesal. Yang keempat yaitu kuasai isu sosial terkini dan kelebihan dirimu. Jadi di SKB nanti ini juga kemungkinan bisa jadi ada keluar, yaitu mempelajari isu-isu sosial yang terkini. Hal ini jelas akan menambah wawasan dan untuk mengerjakan soal-soal SKB nanti. Dan kalian juga harus mengetahui kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri, karena ini sangat berpengaruh terhadap proses wawancara bagi teman-teman yang ada tahap wawancaranya. Kemudian yang kelima yaitu berlatih soal secara konsisten. Tips terakhir agar kamu dapat lolos tes seleksi kompetensi bidang atau SKB adalah berlatih soal-soal ujian secara konsisten. Luangkan waktu kamu selama 30 menit setiap harinya untuk mengerjakan contoh-contoh soal tes CPNS yang bisa kamu dapatkan di buku tes yang dijual di pasaran. Bisa dari internet, bisa dari YouTube, bisa dari banyak hal ya untuk belajar. Jadi lewat latihan tersebut akan bisa mendapat gambaran mengenai soal ujian yang akan dihadapi. Jadi kalian tuh bisa mengerjakan soal SKB nanti dengan baik dan benar, cepat. Jadi ketika kalian dihadapi dikasih soal mengenai SKB nanti, kalian nggak perlu panik, karena kalian sudah belajar untuk menghadapi ujian SKB. Jadi itulah 5 tahap untuk menghadapi SKB. Jadi semoga lulus semuanya dan mendapatkan NIP di tahun 2002 awal. Jadi semangat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.